Mirza masih menikmati suasana pagi buat temenin pemirsa Jawa Pos TV di jalan-jalan pagi-pagi. Nah, kota berikut ini adalah kota yang terkenal dengan wisata religinya, tentunya di makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Yang bener banget, Kabupaten Kudus. Aduh. Nah, di Kudus ini ada makanan khas atau jajanan khas Kudus yang berupa jenang nih pemirsa Jawa Pos TV. Penasaran seperti apa bentuk dan rasanya nih? Yuk kita lihat liputan yang berikut ini. Jenang Kudus banyak dijumpai di tempat-tempat wisata, khususnya di kawasan Menara dan Makam Sunan Kudus, serta di kawasan Makam Sunan Muria. Namun kalian tahu nggak sih jenang Kudus itu dibuat dari apa? Yuk mari ikuti jalan-jalan pagi-pagi episode kali ini. Asal-usul jenang Kudus erat kaitannya dengan Sunan Kudus. Salah satu versi menceritakan lahirnya jenang Kudus bermula ketika ada anak kecil yang hanyut karena main di Sungai Gelis, Desa Kaliputu, Kabupaten Kudus. Oleh warga saat itu sang anak dikira sudah meninggal, namun Syekh Jangkung, murid Sunan Kudus, memerintahkan agar ibu-ibu membuatkan jenang bubur gamping dan disuapkan ke sang anak. Ternyata sang anak terbangun. Karena hal itu Sunan Kudus pun berucap bahwa suatu ketika jenang menjadi sumber kehidupan warga Desa Kaliputu. Hingga sekarang Desa Kaliputu pun menjadi produsen jenang Kudus. Tak sedikit masyarakat Desa Kaliputu yang menggantungkan hidupnya dari jenang. Awal muasal keberadaan produk jenang itu dari siapa, dari mana, dan seterusnya. Akhirnya memang saya pengen menelusuri sejarah ini, keberadaan jenang. Kalau tadi kan sejarah cerita dari masyarakat ya, dari konon sejarah seperti itu. Tapi penamaan dan resep jenang itu siapa yang pertama kali yang menemukan? Nah, saya penasaran, akhirnya penelusuran ke semua instansi yang terkait pada saat itu tahun 90-an ya. Dan ternyata justru data otentik yang mengawali keberadaan jenang itu justru dari keluarga kami pada Mubarak Food. Nah, akhirnya memang kita mencari tahu dari sejarah generasi pertama pendiri, kita telusuri. Data yang ada itu pada tahun 1910 di Mubarak Food. Nah, di luar Mubarak Food malah tidak ditemukan, termasuk dinas yang terkait dengan usaha jenang. Akhirnya memang kami berpendapat bahwasanya awal mula keberadaan industri jenang ini dari kami, dari Mubarak Food, keluarga Mubarak Food, yang kebetulan juga ini simbah putri nenek kami itu dari Desa Kaliputu. Nah, seperti yang sampaikan Pak Ja'far Shodiq, bahwasanya nanti pada saat jaya-jayanya warga Kaliputu itu dari industri atau usaha jenang Kudus. Nah, ini nyambung. Ini pada saat ini itu juga memang warga Desa Kaliputu itu mayoritas usahanya jenang Kudus sama dengan saat ini. Ya, padahal sudah sekian puluh tahun. Awalnya jenang diproduksi secara manual dengan tangan manusia. Dahulu jenang pun hanya dibuat ketika ada pesanan saja. Namun seiring banyaknya permintaan, jenang kemudian diproduksi secara massal. Proses produksinya pun secara bertahap mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Saat ini rata-rata produksi jenang sudah menggunakan mesin.
Tenaga manusia yang dahulu digunakan untuk mengaduk adonan kini digantikan dengan mesin. Proses mengaduk adonan menggunakan mesin membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan volume 40 kg adonan. Adonan jenang sendiri terbuat dari tepung ketan, kelapa, gula pasir, dan gula merah. Adonan itu kemudian dimasukkan ke dalam wajan besar dan diaduk oleh mesin. Oke, sekarang kita sudah sampai pada lokasi produksi. Nah ini kebetulan ini sudah setengah matang. Nah prosesnya ini berkisar sekitar 5 jam. Nah, untuk tingkat kematangannya itu tergantung dari kadar air. Nah, nanti ada petugas yang ngetes ya. Ini kadar airnya sudah seberapa. Nah, ini yang nanti sudah diatur sedemikian rupa. Nah ini bahan pokoknya itu beras ketan, ya, ada santan kelapa dan juga gula. Nah gula ini ada gula kelapa, ya, ada gula aren, ada gula pasir. Nah ini dia. Nah awalnya itu adonan santan dengan ketan. Nah, diaduk, baru dimasukkan, nah, terus diaduk di tengah-tengah sudah sekitar 3 jam, baru ada aditif-aditif tertentu. Nah, mungkin mentega atau yang lain itu tergantung kreativitas kita. Campuran terasa di sini atau di mana? Di sini. Nah itu sudah pada saat hampir selesai, sudah masuk di jam yang keempat, ke-5. Nah, itu biar masih begitu terasa. Ini pengapiannya seperti ini dan ya masih pakai kayu. Nah setelah matang, itu nanti kan ditaruh di seperti ini. Nah ini loyang-loyang, taruh loyang-loyang, kemudian ditaruh ke ruang pendinginan. Ruang pendinginan nanti selama semalam. Kenapa? Karena iya ada suhu tertentu yang kita mainkan. Nah, ada yang kita mainkan. Itu kenapa harus didinginkan dulu? Karena ini nanti kelembabannya suhu tertentu bisa berpengaruh pada keawetan. Setelah melalui proses pendinginan di ruang khusus, jenang yang ditempatkan di nampan itu kemudian dipotong oleh tenaga manusia. Untuk menjaga kualitas jenang, ruang dan tenaga pemotong harus steril. Hal itu juga berlaku di ruang produksi lainnya, seperti ketika di mesin aduk maupun pendinginan. Jenang yang sudah dikemas mampu bertahan hingga 6 bulan. Jadi, buat kalian yang sedang liburan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, jangan lupa nih untuk mencicipi jenang kudus. Jenang kudus juga bisa loh jadi oleh-oleh buat keluarga di rumah. Nah, pemirsa Jawa Pos TV sudah gak bingung kan ketika kita ke Kudus, kita harus beli oleh-oleh khas Kudus tentunya kan ya. Salah satunya adalah jenang Kudus itu tadi. Cukup enak kan pastinya. Dan habis dari Kudus kita akan berlanjut ke makanan khas berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan pagi-pagi.